Malah kinangan nang baca nang pan acara ya sosialisasi ya ngomongin jatah anu ya oh ya jadi nggak ngomongin orang itu semua ngomong. Udut caranya. Nyongnya nanti ngomong paling sudah sih dia apa pengen ganti nya bener bener ya ku Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati saudaraku Dr. Andes Haji Amin Maksum, beliau selaku anggota DPRD Provinsi, beliau anggota fraksi PAN. Yang saya hormati saudaraku Bapak Haji Isnan Riyadi Ahmad, beliau selaku Ketua PAN Banjarnegara saat ini, beliau juga anggota DPRD Banjarnegara. Yang saya hormati juga saudaraku Panggalih Resiana Febrianto, beliau selaku anggota DPRD Banjarnegara dari fraksi PAN juga. Yang saya hormati seluruh hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dan memenuhi undangan pada hari ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang. Baiklah, karena waktunya sudah siang, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan acara inti yaitu peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan Perda provinsi. Caranya mendengarkan, tapi kayak ya ikut bisa ikut. Acara ini mari kita buka bersama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatmu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdiri dimohon duduk kembali. Yaitu Bapak Haji Isnan Riyadi Ahmad. Waktu dan tempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wa man ajizul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Abdul Masadi Mansur selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi E, fraksi Partai Amanat Nasional. Yang kami hormati Bapak Ali dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Tenggara sebagai narasumber pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di gedung yang anggap saja cukup megah ini, gedung BPD Rumah A, gedung BPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tenggara. Pada kesempatan
ini kami tidak akan lama-lama, ini hanya 2 poin yang akan kami sampaikan. Poin pertama tentunya tugas konstitusi dari kami Majelis yang kami menjadi narasumber terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan pilkada. Bapak Ibu semua, untuk itu yang pertama tentunya terkait dengan masalah secara dulu. Jadi yang lain-lain itu yang lain-lain, bukan lain-lain. Jadi Bapak Ibu semua, ini terkait dengan pelaksanaan perda. Bapak Ibu semua perda sudah paham ya? Perda itu peraturan daerah. Jadi setiap kita di daerah, misalnya di Banjarnegara, ini pasti ada peraturannya. Jadi kita sebagai warga negara tidak serta-merta melakukan apa saja, bebas itu tidak. Pasti ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi regulasinya tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan di atasnya. Tidak mungkin ada undang-undang yang mengatur, misalnya mengatur tentang kehidupan kita di perda itu melenceng dari undang-undang yang ada. Jadi peraturan daerah ini nuzulnya dibuat. Peraturan daerah itu dibuat oleh siapa? Gitu kan? Lalu siapa yang melaksanakannya? Jadi peraturan daerah itu, ini langsung ke topik karena itu terkait dengan perda, maka kami sampaikan terkait dengan peraturan daerah. Jadi apa yang kita lakukan, warga negara yang kita lakukan ini sama ya, nanti kalau di kabupaten atau kota, kita di kabupaten di Banjarnegara. Kalau di provinsi ya perda provinsi, peraturan daerah provinsi Jawa Tengah. Perda Jawa Barat ada sendiri. Jadi masing-masing daerah itu bisa membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya. Jadi perda itu munculnya perda. Nah, sekarang pertanyaannya munculnya peraturan daerah. Tidak lama yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Jadi munculnya perda itu tentunya yang pertama adalah perencanaan. Misalnya perda terkait dengan sungai misalnya. Sungai itu mau seperti apa? Di pelestarian, berarti pelestarian alam misalnya kan. Perda terkait dengan pelestarian alam. Orang itu tidak bisa mencari ikan di sungai itu dengan bom molotov misalnya. Kan ada perda, ada peraturannya. Atau orang itu tidak boleh memburu binatang-binatang yang dilestarikan misalnya. Ini ada peraturannya. Siapa yang membuat peraturan itu? Tentunya DPRD dan pemerintah daerah. Karena apa? Salah satu fungsi DPRD adalah membuat peraturan daerah. Jadi mau dewan dewan orang ngerti situasi, berarti orang gak kerja. Padahal kewajiban kita, tugas kita salah satunya adalah membuat peraturan daerah. Tugas pokok fungsinya DPRD itu salah satunya membuat perda, peraturan daerah. Siapa yang melaksanakan perda itu? Yang warga negara Indonesia yang ada di daerah itu dan pemerintah daerah tentunya. Masing-masing pasti ada hak dan kewajiban. Pemerintah daerah membuat peraturan juga, aturannya orang mengeluarkannya dong. Pemerintah juga mempunyai kewajiban juga terhadap warganya, karena warga yang miskin tentunya kan harus diperhatikan oleh
pemerintah daerah. Nah, ini ada aturannya, ada aturannya. Jadi, setiap warga negara kemudian berhak untuk menerima pendidikan misalnya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kehidupan yang layak. Ini kewajiban dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus hadir manakala masyarakat itu miskin, apalagi fakir, dan pemerintah harus hadir. Nah, ini diatur semuanya. Ya. Siapa yang membuat perda itu? Yang membuat perda adalah DPRD dan pemerintah daerah. Jadi yang pertama, munculnya perda itu tentunya dari perencanaan. Ya. Perencanaan itu bisa dari misalnya ada public hearing seperti ini, ya. Inisiatif warga lalu ditampung. Nah, pengusulannya nanti dari DPRD, dari pemerintah misalnya, dan membuat peraturan daerah atau Promopimda programnya diusulkan di Promopimda yang setiap anggaran pasti ada. Inisiatifnya bisa dari eksekutif, bisa dari pemerintah daerah ataupun dari DPRD, dan tentunya melibatkan masyarakat, melibatkan publik, ya. Itu perencanaan dulu. Begitu ada perencanaan praperda, perencanaan itu nanti tinggal ada penyusunan. Ya. Penyusunannya itu tidak baik-baik, pasti melibatkan naskah akademik. Ya. Jadi kita DPRD itu setelah ada raperda itu pasti dibahas, disusun dulu perdanya apa, ya. Nanti seperti apa. Lalu setelah penyusunan itu nanti ada pembahasan, ya, antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan itu berkala itu baru nanti setelah selesai rencana itu rapordanya baru nanti diajukan ke provinsi kalau di Banjarnegara. Ini kan diundangkan atau disahkan, ya. Disahkan. Ini sudah sesuai dengan naskah akademik, ini sudah memenuhi syarat kajian dan sebagainya, maka perda itu disahkan. Okay. Setelah disahkan maka disosialisasikan. Nah, ini pada acara hari ini adalah sosialisasi peraturan daerah. Oke. Temanya apa? Temanya nanti mungkin ada perdayaan. Perda itu, satu perda itu ratusan juta biayanya. Oke. Maka perda itu harus berfungsi. Jangan sampai perda dibuat ada sanksi-sanksi tapi masyarakat tidak bisa menjalankannya. Dan di peraturan itu ada sanksinya. Apabila tidak di klausul-klausul pasti ada sanksinya. Ada perintahnya, kewajiban, pasti ada sanksinya kalau tidak memenuhi kewajiban. Termasuk dengan pemerintah daerah. Perda itu juga pemerintah daerah wajib, misalnya itu juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program nanti apa yang ada di perda itu sehingga bisa melaksanakan perda yang sudah dibuat. Jadi itu poinnya. Jadi harus menjalankannya. Yang namanya peraturan itu kan banyak ragamnya. Di desa saja itu ya ada peraturan peraturan desa. Perdes misalnya di Banjarmaung tidak boleh memburu buru-buru dan sebagainya, ada sanksinya pasti kan begitu. Oke. Kalau kita sebagai warga ini mancing boleh, ya. Tapi begitu kita menggunakan bahan peledak, tentunya menyalahi, atau menggunakan setrum misalnya, ini akan menyalahi karena sudah ada peraturannya. Sampai saat ini sedang pembenahan terus. Pembenahannya apa? Bagaimana kita itu dekat dengan masyarakat, bagaimana kita itu bisa mewakili masyarakat. Ini berbenah terus. Instruksi dari pusat, pokoknya harus ada pendekatan, harus bantu rakyat. Sebenarnya kan bantu rakyat.
membantu itu tidak hanya memberi sesuatu, tapi membantu itu bisa kerjasama, kita bisa berbaur, bersilaturahmi seperti ini. Selanjutnya terjadi silaturahmi selanjutnya kita saling membantu, kan itu bantu rakyat. Jadi insya Allah di Badan Amanat Nasional ini beda topik dari pembahasan ini ya. Ini poin yang kedua, yang kami sampaikan, kami ingin selalu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Ya. Terus dan terus, ya. Tidak lepas dari mau kampanye misalnya. Jadi inilah dalam kampanye ditinggal. Ya. Tapi kita kepengennya tetap berlangsungan. Kita kepingin itu selalu ada komunikasi, selalu ada hubungan. Ya. Sekarang Bapak Ibu, desa itu sangat berat. Beratnya apa? Beratnya karena desa itu harus punya penghasilan sendiri. Pemerintah mempunyai program bagaimana menciptakan di desa itu harus punya kemandirian. Kudu hasil dewek, bangun mono. Kalau yang tadinya kan ada anggaran dana desa, sekarang itu dipangkas 70%. Kalau yang tadinya desa itu menerima 1 miliar, sekarang paling menerima 300 juta atau 200 sekian juta. Ini kan sangat luar biasa. Akhirnya desa tidak bisa membangun, tapi diberi program di desa itu terkait dengan BUMDes, terkait dengan operasi desa daerah produktif. Dan ini yang masing-masing kita kan sebagai warga negara itu harus ikut aktif di situ. Nah, ini yang kita kepingin sebenarnya, pendekatan dengan kelompok-kelompok, dengan kelompok wanita, bahkan. Bagaimana kita bisa berperan di situ, bisa mewarnai. Jangan sampai ada dapur NBG itu kesulitan bahan baku, besok harus dibagi, sekarang masa belum ada bahannya. Nah ini kita harus mewarnai di situ. Keberlangsungan itu, ADMP misalnya, operasi jalan merah putih, kita harus masuk jadi anggota, ADMP. Karena kalau operasi kan jadi anggota sudah diberi permodalan, diberi gedung dan sebagainya, tentunya kita di desa yang melakukannya, kita yang mengoperasikannya. Bagaimana desa itu berhasil? Hasil dari desa menjadi pendapatan asli desa. Kalau operasi kan untuk anggota dan anggota, tapi ada beberapa pasti yang masuk ke desa. Kalau BUMDes, badan usaha milik desa itu memang harus kepunyaan desa. Yang punya itu desa, ownernya itu desa. Hasil dari BUMDes maka menjadi PAD, pendapatan asli desa, yang itu untuk pembangunan di masing-masing desa. Ini kita harus ikut mewarnai di situ. Dan pada kesempatan kali ini 2 poin itu saja yang kami sampaikan, karena ini situasinya juga kita belum ber-AC, belum ada AC-nya, kipasnya juga lingkungan, panas dan sebagainya. Yang penting kita juga silaturahmi. Ketemu dengan panjenengan, kita sampaikan bahwa setiap daerah itu ada peraturannya, termasuk di peraturan provinsi. Nanti pengawasannya yang kita bersama mengawasi terkait dengan perda-perda yang sudah dibuat oleh daerah. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan, tidak sampaikan juga. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali kedatangan Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi silaturahmi yang pertama. Ini kan ada yang pertama ini. Ada yang sudah pernah datang ke DPD Pan? Belum ini. Nah ini yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita selalu ada hubungan. Selalu ada hubungan terkait dengan kegiatan usaha, terkait dengan bantu rakyat. Insya Allah
suatu saat panjenengan dikumpulkan seperti ini lagi dengan bantuan dari pusat. Itu, di samping itu kita berkelanjutan bagaimana masyarakat kelompok-kelompok usaha ini bisa jalan dan bekerjasama dengan kita. Terima kasih, saya akan sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan kuliahnya. Semoga menjadikan panjenengan semua itu mengerti apa undang-undang, apa itu perda, dan apa haknya rakyat. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu narasumber kita, yaitu dari anggota DPRD Banjarnegara fraksi PAN. Beliau adalah Mas Panggale Resiana Febrianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku Bapak Amin Masuk, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati saudaraku Pak Isnan, beliau Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banjarnegara dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati, yang kami banggakan, tamu-tamu semua. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat berkumpul memenuhi undangan dari Pak Amin. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari zaman nanti. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Amin. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita semua bisa silaturahmi bareng. Insya Allah ini sebagian besar wajah baru kami. Ini kesempatan baik untuk bisa bertemu dengan beliau, Amin. Intinya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Isnan. Pada garis besarnya saja, jangan pernah sampai ngilani politik. Kenapa? Semua aturan itu berasal dari politik. Panjenengan harus digunakan yang baik. Gunakan yang baik yang sudah pasti saja. Beliau Pak Amin sudah dari 5 periode jadi anggota DPRD. Kalau tidak baik, tidak mungkin beliau terpilih kembali. Makanya saya berharap panjenengan semuanya ayo bareng-bareng untuk bersilaturahim, bersinergi bersama, khususnya Partai Amanat Nasional ke depannya, ibu-ibu, bapak-bapak. Perlu diketahui juga Partai Amanat Nasional banyak menteri, banyak menteri, walaupun sampai hari ini mungkin belum secara langsung signifikan merasakan, tapi yakin saja pada suatu saat nanti pasti dirasakan. Makanya ayo saya berharap panjenengan sekalian wis ora usah ngomong pelan-pelan, ora usah melarang kanan kiri. Baik partai sing gambare ana matahari ini warna biru, ya insya Allah amanah lah untuk panjenengan sekalian. Sudah terbukti Pak Amin Masuk sudah dari periode, Pak Isnan sudah 3 periode gimana? 3 periode, beliau contoh senior saya. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini kesempatan baik. Mungkin sebenarnya bukan aspirasi, saya berharap ini untuk memperkuat kader. Saya berharap panjenengan itu jadi kader Partai Amanat Nasional. Kalau berkenan ini,
dan harus berkenan itu karena sudah diundang, sudah hadir, pasti tahu oh ini ke Partai Amanat Nasional. dan pasti yang saya berhubungan ya insya Allah kita akan memberi manfaatnya karena didikan orang tua wong sing paling apik ya wong sing bisa bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah kita semua berkomitmen untuk menjadi yang bisa bermanfaat untuk rakyat sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun itu nanti setelah ini ngobrol aja Mbak Ibu santai dari saya atau Pak Isnan atau Pak Amin. Ini karena waktu sudah mepet dan nanti disambung Pak Amin materi yang tetap kerja disampaikan. Intinya jangan pernah merasa anti dengan politik. Pokoknya hak suara Anda digunakan untuk yang lebih baik karena apapun itu perda pasti dari mesin politik. Begitu Ibu. Kita doakan juga Pak Amin selalu dimudahkan, dibarengi panjang umur, sehat selalu dan insya Allah kalau maju siap pilih mana? Siap. Intinya itu. Sebenarnya Pak Amin kalau lagi ya dipilih. Siap Ibu? Siap. Intinya itu silaturahmi kita diawali hari ini dan jangan berhenti hanya hari ini. Terus berkomunikasi, ada perwakilan dengan mungkin kenal sama siapa komunikasi saja terbuka. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang belum berkenan. Saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas koreanya semoga menambah pengertian untuk panjenengan semua. Baiklah, untuk menyingkat waktu menginjak pemateri yang ketiga yaitu yang akan disampaikan oleh saudaraku Dr. Andes Haji Amin langsung. Beliau selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi Pangandaran. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku Haji Isnan Yadi Ahmad, saudaraku sekalian hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam suasana sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya merasa bangga pada siang hari ini karena dari sekian banyak yang hadir ini saya baru pernah ketemu. Artinya apa? Artinya memang ini jamaah dari orang dari mudah-mudahan sekali kita ketemu selamanya ketemu terus. Pada saudara pun ini paling jauh saling itu. Yang paling jauh siang hari ini saling itu. Kalau Pak, roh, ini bagian Mangor. Nah itu di Mas. Orang usah dipikir, orang usah dipikir. Nanti kan dengan terlalu banyak mikir kehidupan, orang bisa turun. Kapal masanya orang mas kamu dijaga kunci pengawasan perda siapa suwen orang usah dipikir. Dengan judul ini kita bisa bersilaturahmi. Tentunya itu. Dengan judul ini silaturahmi kita dibiayai oleh negara. Paham nggih? Ora usah suwe. Nanti pertemuan depan itu ora usah suwe, sebentar saja. Yang ingin saya jelaskan pertama tugas DPRD. Sebelum jadi anggota DPRD sibuk untuk mempersiapkan diri. Salah satu kesibukannya adalah kampanye.
supaya apa? Supaya pemilu kemarin 2024 dipilih. Yang hadir siang hari ini belum tentu pilih Pak Kabel, tapi orang Pak masih ketemu ini. Apa karena kita belum kenal. Setelah pemilihan selesai, di Jawa Tengah ada 120 orang. Dapil Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen ada 7 orang. Yang lain-lain semua ada 120 orang. Dari 120 orang di DPRD Jawa Tengah dibagi menjadi 5 komisi. Komisi A bidang pemerintahan dan hukum, komisi B bidang pertanian dan koperasi, C urusan keuangan provinsi Jawa Tengah, D pembangunan fisik, E kesejahteraan rakyat. Nah, 5 komisi inilah yang bisa melaksanakan tugas-tugas ke DPR-an di seluruh Jawa Tengah. Nah, saya didudukkan oleh partai sebagai komisi E. Saya jadi anggota DPRD sejak tahun 1999. Jadi saya DPRD Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2001 saya jadi ketua PAN Kabupaten Banjarnegara. 2029 ketika PAN menang di Banjarnegara, saya memulai jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini. Saudara, jadi kita pun paham wong sing tekan ngelomboni, wong sing tekan cerita serius ngerti wis paham siji-sijine. Ngertos Bu? Ya, saiki tugas DPRD itu adalah bersama pemerintah mempercepat pembangunan supaya apa? Supaya Jawa Tengah maju. Perda yang diinisiatif DPRD kemarin baru saja kita tetapkan dari Komisi E. Apa? Pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah. Perda ini sambutannya luar biasa. Saya dan kawan-kawan keliling Jawa Tengah sosialisasi rancangan perda seluruh 35 kabupaten. Semua diskusi menghasilkan pokok-pokok pikiran tiap kabupaten kota, memberikan masukan. Kita bawa ke Semarang, kita bahas, terus kemudian akhirnya kita tetapkan. Setelah ditetapkan, kita keliling lagi sosialisasi perda pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah sudah selesai. Semua bahagia. Saya yakin jenengan juga bahagia. Jenengan ada peraturan daerah yang isinya mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah, senang mau tidak? Senang. Kenapa? Karena pada saatnya kita berharap kemiskinan di Jawa Tengah selesai. Jenengan jangan terlalu girang naik oleh bantuan 1 bulan, itu berarti miskin. Nah, dari bantuan isin, rego itu tanda-tanda jenengan akan maju. Tapi naik lisuge, agro bantuan ngomeni perangkat desa itu tanda-tanda tidak akan maju. Kalau itu begitu kira-kira penjelasannya. Nah, setelah anggota DPRD terpilih, Bapak Ibu sekalian, tugasnya ada 3. Saya mudah-mudahan itu. Tugas yang pertama adalah tugas membuat peraturan. Namanya tugas legislasi. Di pusat, di provinsi, DPR kabupaten sama. Tugas legislasi kalau di pusat namanya undang-undang. Kalau di provinsi dengan kabupaten sama, membuat peraturan daerah. Tugas yang kedua adalah membuat anggaran. Kalau di Jakarta ada anggaran pendapatan belanja negara, kalau di provinsi di kabupaten sama, membuat anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau kabupaten itu bersama bupati. Kalau di provinsi pasti bersama gubernur atau kepala-kepala dinas yang ditugaskan. Nah, tugas yang ketiga adalah tugas pengawasan.
pengawasan apa? Pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan perda di Jawa Tengah. Itulah tugas DPRD. Paham Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tugasnya apa? Karena semuanya sudah ada perdanya, tinggal pelaksanaannya yang konsekuen. Tidak ada yang tidak ada perdanya di Jawa Tengah, semua ada perdanya. Di Banjar juga sama. Seluruh anggaran DPRD, seluruh anggaran yang diperuntukkan untuk membangun Banjarnegara semuanya sudah diperdakan dalam bentuk APBD setahun sekali. Di Jawa Tengah juga sama, di nasional di Jakarta DPR RI juga sama, setiap tahun melaksanakan pembentukan undang-undang tentang APBN. Saudara-saudara sekalian, inilah tugas-tugas DPRD yang salah satu tugasnya adalah mempercepat kemajuan Jawa Tengah, termasuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, pendidikan gratis mulai dari SD sampai SLTA. Paham nggih? Paham? Oke, saya kira itu saja. Ora usah kusuwen. Nek niki rampung dene setuju. Orang usah ragu-ragu. Bubar gaji setuju no udah. Sudah usaha dengan dendam maning orang suwen. Orang suwen. Nah, saya ingin ngetes dengan negarawu. Ini saya tadi Isnan Brady Ahmad. Naskah kali ini terus dua lagi dari pendidikan ini namanya Sedikit SPD, kemudian dari bawah tapi namanya Rian. Kita pemilu ini tinggal 4. Kita pernah DPRD-nya dapat 8. Kapan? Tahun 2009. Ketika DPRD-nya dapat 8, kita jadi pemenang. Dan ketika jadi pemenang, undang-undang menyarankan DPRD-nya dari partai pemenang dari partai setelah itu turun sekarang kita tetap. Dan naik 150, 160 berarti kita dapat kursi. Terus yang kosong mana? Dapil 2 itu Purwonegoro, Pagunungan, Bawang. Itu agak kurang banyak, 1000-an Pak. 1000-an ini bukan akeh. Sing penting calegnya gemar silaturahmi, didukung panjenengan, keluar dari panjenengan, caleg di mana-mana jadi. Kita ukur setiap dapil tidak hanya 1 tapi 2. Maka insya Allah jadi semua tiap dapil. Syukur-syukur setiap dapil 2-2. 2 berarti ada 12. Nah kemudian anggota DPRD Banjar kita 50 naik dapat 22, insya Allah jadi ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sekali suatu saat kita ketemu lagi, mungkin reses dengan siapa? 1 DPRD Kabupaten, 2 DPRD Provinsi, 3 DPR RI. DPRD Kabupaten tugasnya apa? Ngundangi jenengan. DPR Provinsi tugasnya apa? Nukokaken snack dan konsumsi. DPR RI nyamoni. DPR RI yang nyamoni reses minimal 150 kan orang keberatan.
jenengan sama satu seket belum mau bener. Turun. Saya akan bilang sama DPR ini nyaloni minimal 1 seket. Angger minimal 1 seket bisa romantis, bisa romantis seket. Dengan berangkat dari rumah, aku salah khawatir. Anaknya menusa orang khawatir. Inilah orang khawatir. Karena seperti untuk menghadiri proses oleh sangu gede, oleh konsumsi, oleh snack, beres kafe, kenalan, suatu saat dengan mengajukan proposal untuk mengajukan bantuan ke DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD Pusat. Jadi saudara, saya PPD-nya setiap anggota dapat 10 miliar. 10 miliar, 1 miliar untuk partai politik, yang 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur, yang 7 miliar kepada untuk sekolah mulai dari taman anak-anak bisa bermanfaat sampai ke potongan serupiah pun semua dikelola lembaganya kalau ada sisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Paham ya? Paham. Jadi kalau secara pribadi pilihlah DPRD saking Partai Amanat Nasional. baik di kabupaten, di Provinsi provinsi maupun atau DPR RI. DPR RI namanya siapa? Namanya Akib Ardiansyah. Rumahnya Undi, rumahnya Bumiadi. Jadi sekarang ditugaskan di Provinsi Banjar, Purbalingga, Kebumen. Kebumen kemarin calon DPR RI-nya adalah Bunjar Winarso. Siapa Bunjar Winarso? Mantan Bupati Kebumen. Banjarnegara siapa? Calon DPR RI-nya adalah Wahyu Kristianto. Wahyu Kristianto setelah saya jadi DPD PAN Banjarnegara, ingin ketua DPRD Banjarnegara. Dua kalah, yang menang Akib Ardiansyah, menangnya 3.000 angka. Oke, saya berharap DPR tetap terpilih lagi, provinsinya terpilih lagi, teman-teman di kabupaten terpilih lagi, syukur nambah lagi yang banyak. Saudara-saudara sekalian, ini pun rampung. Kalau usah sesuai, ini Jam 11. jam 11 kali harus nempel lah. Tadi kita mulai jam 9, pulang ya 2 jam. Nah, sebelum pulang, saya ingin ngetes ini, saya ingin bertanya menjadinya. Pertanyaannya ketiga, saya akan tawarkan kepada dengan yang bisa jawab, saya beri hadiah. Satu putra, satu putri, satu belakang. Boleh putra, boleh putri. Sing putri sing badhe kula takoni sinten? Kulo Fauzi saking desa Banjar Kulon, Banjar Mangu. Itu sekarang domisili di Banjar Kulon. Waune teng Banjar Mangu, komplek PAC Muhammadiyah Banjar Mangu. PCM nggih. Nasional oke. Nama saya Suli Sindaryati, rumahnya Jasa. Berjasa. Tapi Letko. Nama saya Alisa Deker dari Ampel Sari. Tiga satu desa. Paham? Kita mulai dari masa ini. Jadi Mas Fauzi dari Banjar Kulon. Pertanyaan saya yang pertama, ini pemilu tahun 2024 pesertanya adalah partai politik
di partai politik. Salah satu pesertanya adalah Partai Amanat Nasional. Pertanyaannya, nomor berapakah Partai Amanat Nasional? Sekian dulu, kan tidak laku loh, cok nih tengah jendela. Ketinggalan sih nomor mulu, Pertanyaan selanjutnya. Aku atas ini Pak Amin. Aku lagi Jadi Mas Rozi sudah menjawab bahwa pan nomor 8. Nah, Mas Rozi mundurin. Saya tanya ketua pan Banjarnegara. Mas Isna, pan itu nomor 20 pemilik Banjarnegara. Kalau semua benar. Jawab benar apa salah. Nanti pertanyaan diganti. Nah ini langsung nomornya sudah nomor 12. Tidak perlu ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti ganti. Sekarang Mbak Sulis dari Rejasa Leko. Mbak Sulis, salah satu hasil pemilu 2004 kemarin menghasilkan 1 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi mau Yes. sekarang dari Ampel Sari, Mas Ali Sadikin, Mas Ali Sadikin, Partai Amanat Nasional ada ketua umum PAN, namanya Zulkifli Hasan. Kemudian ketua PAN Jawa Tengah namanya Sakti Wahyu Trenggono. Pertanyaan saya, siapa nama ketua PAN Kabupaten Banjarnegara? Ismanto. Ismanto. Yang pertama, Mbak, ini ya. Jangan ganti sing Ampel Sari apa yang ini? Ampel Sari ya. Siapa nama ketua PAN Kabupaten Banjarnegara? Isna ya. Isnanya berarti orang lengkap. Hadiahnya dapat. Jadi Isnan dengan melengkapi sinten. Nah, kalau tak lengkapi lah, men bener. Kita sing ajeng melengkapi. Ada. Kenapa? Terus. Tidak sing ajeng melengkapi sinten, Cok. Apa? Bisa Dicari di Rejasari. Banjarmalu. Tadi menyebutkan ketua PAN Banjarnegara itu Isnan, bandingkan Bapak Isnan itu jadi apa? Isnan Riyadi Ahmad. Isnan Riyadi Ahmad. 5%,
Ini 30%. Bagi loro. Sing badhe nerusaken jawabane Mas Oji. Oji sinten? Oji. Ojo putri kabeh. Sinten? Pertanyaan rubah karena sudah dijawab oleh Ketua PAN itu nomor 13. Pertanyaannya beda mana? Siapa Mas? Ayo Mas. Dan pertanyaan. Nama saya Majud Hidayat. Majud Hidayat. saking di Mas Semarang. Semarang. Oke, baik Mas. Karena nanti tadi sudah dijawab nomor 12, Pak, pertanyaan saya adalah siapa nama anggota DPRI PAN dari Dapil Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen? Sinten? Arif. Ini kan lama. Nama DPRI PAN adalah Akib Ardiansah. Paham? Baik. Sekarang saya akan beri hadiah pada yang bisa menjawab. Tapi orang menjawab orang apa? Yang penting pengulat. Wih. Salah. Pakaian. Yang bisa dijawab tadi siapa? Acung. Jawab. Oh ini. Saya langsung makasih Pak. Separuh. Tadi siapa? Parwan. Tapi di tadi sudah maju. Ya, sudah maju nih. Ya. Ya. Iya, ada pertanyaan. Dengan siapa? Pemilu tahun 2008, PAN nomor berapa? 12. PAN nomor 12. Nah, DPR Kabupaten namanya siapa saja? Satu, Isnan Riyadi Ahmad. Dapil 3, Mandiarja, Lampok Susukan. Kemudian Dapil 1, Banjarnegara, Banjarmangun. Rian Aditya, rumahnya bawah. Terus kemudian Dapil 4, Wanajadi, Unggulan Rakit namanya Panggalih Sian Pep Rianto. Kemudian Dapil Kalibening, kemudian Bandarnarun, Wanaya Sakarang Obat, namanya Sotivin SPD. Paham? Paham. DPR Salah. Provinsi saya di depan. DPR RI namanya Akib Ardiansah. Akib Ardiansah. Tempo benar ditakoni benar bisa saku sewu. Agar sing takon DPR RI Roma sewu. Nanti tadi tidak ada. Paham? Paham. Jam berapa sekarang? Jam 11.15 menit. Jam 11 ini pas 2 bulan. Oke, nanti ditanya keluarga rumah pertemuan apa pertemuan Partai Amanat Nasional. Jadi cepat Pak lengkap Pak, selengkap ngerti pemilu 2024 Pak nomor 11 Pak. DPR Jawa Tengah jenengnya Amin Mahsun. DPR RI namanya Akib Ardiansah.
DPR Kabupaten anak papat, siji Isnan Dragama, loro Rian Aditya, 3 Sodikin, 4 Panggalih Resian kita. Kita dulu ngapal mengenai ajak lain pemilu tahun salikur nyong rika pada warga ini milih calon sekarang partai Amanat Nasional. cukup nggih? Cukup. Kalau usah dijawab-jawab nah. Oke. Saya kira begitu. Oh ini maju mas apa? Sing maju siapa? Nah ini mas. Ini mbak jadinya. Mas terima mas. Ini mas. Mas sana. Terus harmoni. Mau sih. Yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan yang ikut kumpul di sini bisa menjadi petugas partai, apa dari relawan atau dari saksi pemilu yang akan datang. Ada honornya insya Allah honornya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan saat ini. Nasrul minallah al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan pengertian bagi panjenengan semua. Baiklah karena waktunya sudah siang, juga karena kuliahnya sudah lengkap sekali, sudah mengerti semuanya. Karena itu marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Orang Anaris. Pasukan kanak kayak ngetang ke. Weh, Mas. Balik parut, Mas. Aku saya bilang, Bang. Ini terkutupnya nih. Ini terkutupnya. Oke, terkutupnya. Kayaknya motok kena.